Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, silahkan kalian siapkan alat tulis dan buku-buku untuk mendukung pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, minggu yang lalu, apakah kalian masih ingat, kita telah membahas mengenai teks berita, yaitu struktur dan kebahasaan dari teks berita. Nah, Ibu akan menjelaskan secara singkat lagi, mengingat materi tentang minggu yang lalu yang telah kita bahas mengenai struktur. Nah, struktur teks berita ada judul berita, kemudian kepala berita atau lead, kemudian ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor. Nah, sedangkan kebahasaan dari teks berita tersebut adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang baku, dan yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Yang ketiga, menggunakan konjungsi, dan yang terakhir, menggunakan kata kerja. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan teks berita dari data dan informasi yang telah dikumpulkan menjadi sebuah teks berita secara tulis dan lisan. Nah, setelah kalian menulis teks berita, nantinya Ibu akan meminta kalian untuk membuat video, membaca teks berita, hasil karya masing-masing. Sekarang, apakah kalian sudah mengunduh materi yang telah Ibu unggah di Google Classroom mengenai teks berita? Jika sudah, bisa kalian buka untuk mendukung pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama mengenai contoh video teks berita. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik video berikut ini. Satpol Airut Polresta Banyuwangi mengadakan kegiatan apel penanaman pohon mangrove secara serentak yang dilaksanakan di Pantai Cemara Banyuwangi. Sebanyak 3.000 pohon mangrove yang akan ditanam. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk pelestarian lingkungan dan menghindari abrasi pantai. Pada hari Jumat 21 Februari dilakukan kegiatan penanaman pohon mangrove yang dilaksanakan oleh Satpol Airut Polresta Banyuwangi. Kegiatan tersebut bertempat di Pantai Cemara Banyuwangi. Sebelum melakukan penanaman mangrove, seluruh peserta melakukan apel terlebih dahulu. Terlihat peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan apel penanaman pohon mangrove secara serentak. Apel yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Arman Asmara berjalan lancar dan hikmat. Dalam acara tersebut juga diawali dengan santunan anak yatim. Pada kegiatan penanaman mangrove secara serentak tersebut diikuti oleh siswa-siswi tingkat SD dan SMA, Pokmaswas, Kodim 0825, Basarnas, Lanal Banyuwangi, pemerintah, serta masyarakat setempat. Pohon mangrove yang ditanam berjumlah 3.000 pohon. Pada kesempatan tersebut turut hadir juga Komandan Kodim 0825 dan Kapolresta Banyuwangi. Apakah nantinya ini akan menjadi kegiatan rutin, Dan? Iya, kegiatan rutin di mana disiapkan per 3 bulan. Per 3 bulan penanaman pohon kembali dilakukan walaupun tanpa adanya kegiatan upacara. Dan bahkan mungkin kedepannya dari teman Kodim juga akan melaksanakan penanaman pohon yang sama serta dari TNI AL bersama Basarnas. Harapannya penanaman pohon ini digalakan oleh semua masyarakat, khususnya masyarakat pantai. Kemudian yang kedua, menjaga ekosistem daripada pantai itu sendiri. Kemudian yang ketiga, bisa sebagai investasi ke depan buat anak cucu maupun di dalam kegiatan hubungannya dengan peningkatan ekonomi. Kita ketahui bersama bahwa abrasi laut juga merupakan masalah yang tidak boleh disepelekan. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai ajang edukasi kepada peserta, terlebih kepada para pelajar agar mencintai dan menjaga alam sejak dini. Ini programnya sangat bagus untuk program TNI Polri dalam rangka penghijauan wilayah pantai khususnya untuk menghindari abrasi, dan itu ke depan juga akan bernilai investasi sehingga pantai kita ini aman dari abrasi. Penghijauan tidak hanya di
wilayah pegunungan, tetapi di wilayah pantai pun juga terperhatikan supaya menjaga keseimbangan alam ekosistem. Antusias para peserta dalam menanam mangrove terlihat jelas di wajah para peserta. Mereka semangat membawa satu persatu pohon mangrove yang disediakan dan membawanya ke tempat penanaman. Setelah menonton video tadi, apakah kalian sudah mengerti bagaimana caranya menjadi seorang pembawa berita atau pembaca berita yang baik? Nah, di materi kali ini kalian dituntut untuk bisa menjadi seorang pembawa berita atau pembaca berita dengan tetap mempertahankan struktur, kaidah kebahasaan, dan isi dari teks berita. Untuk menulis teks berita, ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan, seperti berikut ini. Yang pertama, kalian harus menentukan data dan informasi yang akan dijadikan sebagai sumber berita. Data atau informasi tersebut harus menarik dan berhubungan dengan halayak luas. Kemudian yang kedua, kalian harus mencatat atau mendata fakta-fakta yang terkait dengan data dan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian merangkai data dan informasi tersebut menjadi kerangka berita dengan pola adik simba. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengembangkan kerangka berita tersebut menjadi teks berita yang utuh. Sekarang apakah kalian sudah paham bagaimana langkah-langkah untuk menulis teks berita? Jika ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silahkan bertanya langsung kepada Ibu. Dan jika tidak ada, mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Sekarang, Ibu minta kepada kalian untuk membuat teks berita dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah Ibu jelaskan tadi. Dengan bertanggung jawab, kemudian Ibu harapkan teks berita tersebut dapat kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Setelah kalian menulis teks berita, Ibu akan minta kepada kalian untuk membuat video membaca teks berita dengan memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Dan kemudian video tersebut Ibu harapkan bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp group agar teman-teman dan Ibu bisa menyimak hasil dari video kalian. Selain itu, ada beberapa hal yang wajib kalian perhatikan ketika kalian menjadi pembaca berita. Yang pertama adalah lafal, yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah mimik, kemudian yang terakhir adalah kinesis. Nah, lafal sendiri adalah cara kita menyampaikan bunyi bahasa. Cara kita menyampaikan bunyi bahasa setiap orang itu berbeda-beda sesuai ciri khasnya masing-masing. Nah, seorang pembaca berita diharapkan melafalkan bunyi bahasa dengan baik, jelas, tidak ambigu, dan tidak mengandung sara. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi sendiri berarti tinggi rendahnya nada untuk atau sebagai penekan atau pemenggal dari teks berita tadi. Kemudian yang ketiga adalah mimik. Mimik adalah ekspresi wajah ketika kita membaca berita. Nah, yang terakhir adalah kinesik atau komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan hal-hal yang di luar bunyi bahasa atau kata-kata. Contohnya seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, gaya bahasa, cara kita berpakaian ketika kita menjadi pembaca berita, dan lainnya. Sekian materi hari ini. Apakah ada yang kurang dimengerti atau perlu ditanyakan? Silahkan bisa tanyakan langsung kepada Ibu atau melalui WhatsApp grup kita. Dan jika tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.